Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan kami guru kelas 3. Pada kesempatan hari ini Bapak akan bertanya, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu di dalam lindungan Tuhan. Kemarin kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, yaitu tumbuh dan bergerak. Sekarang kita akan belajar ciri-ciri makhluk hidup, yaitu peka terhadap rangsangan. Salah satu rangsangan yang ada adalah suara. Berbicara suara erat kaitannya dengan cara berkomunikasi. Salah satunya adalah dengan teknik wawancara. Hari ini kita akan belajar apa itu wawancara. Mari kita dengarkan penjelasan sebagai berikut. Tema 1. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Wawancara. Apa itu wawancara, anak-anak? Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Narasumber adalah orang yang memberikan informasi. Sebelum melakukan wawancara, buatlah daftar pertanyaan terlebih dahulu. Daftar pertanyaan dapat digunakan sebagai panduan saat melakukan wawancara. Wawancara dilakukan dengan cara menyampaikan sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Kata tanya adalah kata yang digunakan untuk membuat kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang berisi yang diajukan kepada seseorang untuk orang lain dengan mengharapkan adanya jawaban. Contoh kata tanya adalah apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Apa? Kata tanya untuk menanyakan benda atau perbuatan. Siapa? Kata tanya untuk menanyakan orang. Bagaimana? Kata tanya untuk menanyakan keadaan atau kejelasan. Mengapa? Kata tanya untuk menanyakan sebab atau alasan. Di mana? Kata tanya untuk menanyakan tempat. Kapan? Kata tanya untuk menanyakan waktu. Untuk menulis cerita berdasarkan hasil wawancara dengan kosakata yang tepat sebagai berikut. 1. Hasil wawancara dapat ditulis dalam bentuk cerita. 2. Saat menulis cerita, gunakan kosakata yang sudah kamu ketahui artinya. 3. Gunakan juga bahasa yang sederhana agar isi ceritamu mudah dipahami. Menuliskan informasi dari teks dengan kosakata yang tepat. 1. Setiap teks memiliki informasi. 2. Kamu dapat menuliskan kembali informasi dalam teks agar lebih mudah diingat. 3. Saat menulis informasi, gunakan kosakata yang sudah kamu ketahui. Menceritakan makanan kesukaan menggunakan kosakata yang tepat. Kamu dapat bercerita dengan lancar dan lengkap jika kamu memiliki banyak kosakata. Kamu harus mengetahui makna setiap kosakata yang kamu gunakan saat bercerita. Menambah kosakata dengan membaca teks. 1. Membaca dapat menambah kosakatamu.
Caranya, setiap menemukan kosakata yang baru, carilah artinya di dalam Kamus Bahasa Indonesia. 3. Setelah kamu mengetahui artinya, cobalah membuat kalimat dengan menggunakan kosakata tersebut. Menjelaskan gambar seri menggunakan kosakata yang tepat. Yang pertama adalah cara-cara menjelaskan gambar berseri. Pertama, amatilah gambar dengan teliti. Kedua, perhatikan susunan gambar berdasarkan peristiwa yang terjadi. Ketiga, buatlah kalimat yang berisi tentang penjelasan dalam setiap gambar. Keempat, urutkan kalimat tersebut sehingga menjadi sebuah cerita yang utuh. Baik anak-anak, penjelasan dari Bapak cukup sekian. Untuk latihan dan PR atau tugasnya nanti silahkan anak-anak dapat buka di Google Form dan silahkan dikerjakan. Sekian dan terima kasih. Nah, tadi anak-anak sudah belajar apa itu wawancara. Saat melakukan wawancara, saling menghargai itu sangat penting ya. Itu antara narasumber dan pewawancara. Bicara soal menghargai adalah salah satu sikap pengamalan Pancasila sila kedua. Apa saja pengamalan Pancasila sila kedua selain sikap menghargai? Mari dengarkan penjelasan berikut ini. Ya, baik anak-anak akan mencoba masuk kembali ke materi di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ya, menghargai keberagaman sebagai pengamalan sila kedua Pancasila. Perlu kita ketahui bahwa sila kedua itu lambangnya adalah, ya betul sekali, rantai emas. Di situ sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Salah satu pengamalan sila kedua Pancasila adalah menghargai keberagaman. Ya, keberagaman merupakan karunia Tuhan yang harus disyukuri. Keberagaman itu dapat memperkuat persatuan jika disikapi dengan baik. Nah, lalu manfaat sikap bersatu di sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, suasana kelas yang nyaman dan tertib. Ya, karena di dalam suasana yang nyaman dan tertib tentunya terjadi atau terjalin persaudaraan yang erat di sekolah. Maka siswa tentunya apabila persaudaraannya erat, kelasnya nyaman, itu akan saling membantu jika mengalami kesulitan. Maka mengurangi terjadinya perselisihan. Bagaimana menyikapi keberagaman yang ada di sekolah? Yang pertama, keberagaman yang ada itu merupakan kekayaan bangsa kita. Dengan adanya perbedaan, kita dapat belajar untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Saling menghargai dan menghormati merupakan contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Ini contoh keberagaman di sekolah. Ya, ini adalah contoh keberagaman di sekolah perlu disikapi dengan baik agar tidak terjadi perpecahan. Ini contoh kegiatan piket bersama yang dilakukan dengan cara saling menghargai. Nah, mereka tahu pekerjaannya mereka masing-masing. Bagaimana cara menyikapi keberagaman? Yang pertama, menghargai pendapat teman. Ya, yang kedua, menghormati perbedaan yang ada. Yang ketiga, berteman dengan siapapun meskipun memiliki perbedaan. Menghargai perbedaan dengan hidup rukun
dan kerjasama. Hidup rukun dan kerjasama dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di sekolah. Manfaat hidup rukun di sekolah. Yang pertama, memiliki banyak teman. Yang kedua, mempererat persahabatan dengan teman-teman. Yang ketiga, tercipta suasana yang nyaman dan tertib. Manfaat kerjasama di sekolah. Yang pertama, pekerjaan menjadi cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan terasa lebih ringan. Dan yang ketiga, tentunya memperkuat persatuan dan kesatuan. Saling menghargai keberagaman di sekolah. Nah, sikap saling menghargai itu Pak Cahyo jelaskan lagi bahwa di situ adalah pengamalan sila kedua Pancasila. Jika kita saling menghargai perbedaan, kita akan memiliki banyak teman dan tetangga. Nah, sikap saling menghargai akan menciptakan rasa aman dan damai di lingkungan sekitar. Baik, terima kasih anak-anak sudah mendengarkan penjelasan singkat dari Pak Cahyo. Nah, anak-anak, kita tadi sudah belajar tentang apa itu satu wawancara, dan yang kedua adalah pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, untuk menguji pemahaman anak-anak, silahkan anak-anak buka Google Classroom dan kerjakan soal secara mandiri, dan jangan lupa baca soal dengan teliti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya wawasanmu semakin bertambah.